Yo bro, balik lagi sama gue. Wah, isu BBM ini makin hari makin panas saja ya. Apalagi soal pembatasan bensin subsidi pakai barcode. Sumpah ini sukses bikin pusing banyak orang. Nah, banyak banget nih yang nanya di DM. Bro, mobil apa sih yang sekarang ini masih aman dan masuk akal buat diisi bensin subsidi? Oke, di bahasan kali ini kita bakal kupas tuntas jawabannya. Gue tahu, lo pasti ngerasain hal yang sama. Aturan yang kadang nggak jelas, antrian yang makin panjang di SPBU, plus ketidakpastian soal barcode ini, emang bikin kepala ngebul. Tapi santai bro, tenang. Di sini kita bakal bedal solusinya biar lo nggak salah ambil langkah. Oke, kita langsung aja ke dagingnya ya. Gue udah nyiapin daftar mobil yang paling aman buat dompet lo. Biar gampang, gue bagi jadi 3 golongan utama. Simak baik-baik. Nah, ini dia rangkuman singkatnya. Ada 3 kategori utama, LCGC, mobil compact, sama mobil bekas yang bandel. Kalau lo perhatiin, dari segi ukuran mesin, semuanya lolos. Tapi, coba deh lirik kolom peringatan kunci. Ini nih yang penting. Masing-masing kategori punya catatan khusus yang nggak bisa lo sepelein. Yuk, kita bedah satu persatu. Golongan pertama, ya udah pasti kubu LCGC. Ini pilihan yang paling jelas dan paling aman secara regulasi. Mesin mereka kan semuanya di bawah 1400 cc, jadi udah pasti dapat lampu hijau buat ngenggak bensin subsidi. Yang namanya juga low cost screen car emang dirancang buat irit. Tapi jangan senang dulu, ada tapinya nih. Ini bagian yang sering banget dilupain orang. Meskipun cc-nya kecil, mesin-mesin LCGC modern itu rasio kompresinya lumayan tinggi loh. Artinya apa? Sebenarnya, mesin ini tuh dirancang buat minum bensin dengan oktan yang lebih tinggi, biar pembakarannya sempurna. Jadi, gimana solusinya kalau lo tetap mau pakai subsidi? Kuncinya cuma satu bro, jangan pernah telat servis. Perawatan rutin itu udah harga mati. Tujuannya, biar ruang bakar tetap bersih dan mesin gak gampang ngelitik atau knocking. Ini krusial banget buat kesehatan mesin lo dalam jangka panjang. Lanjut ke golongan kedua, yaitu mobil-mobil lincah perkotaan. Di sini ada nama-nama kayak Suzuki Ignis, Honda Brio RS, sampai duo compact SUV yang lagi ngetren, Toyota Rise dan Daihatsu Rocky, yang pakai mesin 1000 cc turbo. Secara kapasitas mesin, mereka semua lolos aturan subsidi. Tapi, ini Bu harus kasih peringatan keras ya. Khusus buat lo yang pakai Race atau Rocky Turbo. Dengerin baik-baik, mesin turbo itu super sensitif. Dia butuh pembakaran yang jauh lebih bersih. Jadi, pakai bensin subsidi itu harusnya cuma buat kondisi darurat aja, bukan buat harian. Jangan sampai deh performa anjlok, turbonya malah cepat rusak. Nyesek kan? Oke, sekarang kita masuk ke golongan ketiga. Pilihan favorit buat yang cari mobil second tahan banting. Siapa lagi kalau bukan duo legendaris Avanza dan Xenia lawas yang bermesin 1300 cc. Ini, menurut gue adalah pilihan yang paling logis. Kenapa logis? Simple bro. Mesin mobil-mobil ini tuh udah terbukti badak. Perawatannya gampang, dan yang paling penting, secara data kapasitas mesin juga masih masuk kategori yang diizinin buat bensin subsidi. Toleransi mesinnya ke bahan bakar oktan rendah itu jauh lebih tinggi dibanding mesin-mesin modern. Jadi lebih tenang lah kalau harus diisi pertalite terus-terusan. Oke, daftar mobilnya udah jelas ya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita ngadepin aturan barcode ini? Saran gue sih simple bro, kita harus mulai adaptasi. Cari cara cerdas buat ngerawat mobil kita di tengah situasi ini. Nih, gue kasih 2 langkah simple tapi nampol. Pertama, sesekali coba deh campurin aditif yang berkualitas ke bensin lo. Gunanya buat ngebersihin sisa-sisa pembakaran di injektor. Kedua, coba pakai oktan booster. Ini buat naikin kualitas bensin subsidi, biar pembakarannya lebih oke di mesin. Anggap aja ini semacam racun baik yang paling murah dan efektif. Daripada nanti keluar duit gede buat perbaikan mesin, ya kan? Mending keluarin dikit sekarang buat ngejaga mesin tetap sehat. Hitung-hitung investasi bro. Jadi, intinya gini bro, apapun mobil lo, yang terpenting adalah kesadaran buat merawatnya. Aturan boleh ganti, harga BBM boleh naik, tapi kesehatan mesin mobil itu ada di tangan lo sendiri. Udah waktunya buat lebih peduli nih. Nah, setelah dengerin semua penjelasan gue tadi, sekarang gue tanya balik ke lo. Gimana? Mobil lo termasuk dalam salah satu dari 3 golongan aman yang kita bahas tadi nggak? Coba deh, cek lagi cc mobil lo, terus pertimbangin lagi tips-tips yang udah gue kasih. Atau mungkin lo punya trik lain yang lebih jitu buat ngakalin harga BBM yang makin berasa ini? Wah, jangan disimpan sendiri dong. Tulis di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Siapa tahu bisa jadi solusi buat yang lain juga. Oke deh, segitu dulu bahasan kita kali ini. Ingat pesan gue, apapun pilihan mobilnya, yang paling penting itu dirawat. Sampai ketemu lagi di bahasan otomotif seru berikutnya.